Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Asmita selaku dosen mata kuliah Manajemen SDM dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan nikmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul dalam perkuliahan kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumul akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky selaku moderator presentasi. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pembayaran berdasarkan kinerja. Kepada Saudara Agung dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pembayaran berdasarkan kinerja. Definisi pembayaran berdasarkan kinerja. Pay atau upah adalah penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa daripada produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Motivasi karyawan untuk bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi, dan meningkatkan kemampuan di masa mendatang dipengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja atau performance masa lalu dan pengembangan. Pada organisasi yang modern, penilaian memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan-tujuan dan standar-standar performance dan untuk memotivasi performance individu di waktu berikutnya. Bernardin dan Russell yang dikutip oleh Rookie 2022 memberikan definisi tentang performance sebagai berikut. Prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa performance atau prestasi adalah hasil yang atau apa yang keluar outcomes dari sebuah pekerjaan dan kontribusi mereka pada organisasi. Definisi intensif. Menurut Andre F. Sikula, insentif adalah sesuatu yang mendorong atau mempunyai kecenderungan untuk merangsang suatu kegiatan. Insentif adalah motivatif dan imbalan-imbalan yang dibentuk untuk memperbaiki produksi. Sedangkan menurut Haid Rahman, insentif adalah pengupahan intensif dimaksudkan untuk memberikan upah atau gaji yang berbeda karena prestasi kerja yang berbeda. Insentif merupakan bentuk kompensasi yang punya kaitan langsung dengan motivasi. Jadi insentif diberikan guna meningkatkan motivasi pegawai. Insentif diberikan tergantung pada prestasi atau produksi pegawai, sedangkan upah merupakan suatu hal yang wajib diberikan perusahaan. Insentif diberikan untuk mendorong pegawai untuk lebih giat bekerja dan biasanya diberikan pada pegawai yang mudah diukur prestasi atau produktivitasnya secara satuan, misalnya dalam bidang industri. Performance pegawai yang digaji dengan sistem ini sangat menentukan dan sebaliknya sistem ini juga sangat menentukan performance pegawai secara keseluruhan maupun bagian per bagian. Manfaat dari sistem insentif adalah performance yang baik diberi penguat atas dasar yang teratur dan tetap. Tidak seperti kenaikan dan promosi, penguat biasanya diberikan dengan cepat dan sering kali dikaitkan dengan gaji pegawai yang bersangkutan. Jenis-jenis intensif. Non-financial insentif, misalnya tersedia hiburan, pendidikan dan latihan, penghargaan berupa pujian atau pengakuan atas hasil kerja yang baik, terjaminnya tempat kerja, terjaminnya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Financial insentif, bentuknya adalah bonus, komisi, dihitung berdasarkan penjualan yang melebihi standar, pembayaran yang ditangguhkan misalnya pensiun. Social insentif, cenderung pada keadaan dan sikap daripada rekan-rekan sekerja. Sistem upah insentif. Sistem insentif dibagi menjadi 3 golongan yaitu A. Sistem upah insentif untuk karyawan produksi. Hasil produksi dari karyawan produksi biasanya mudah diukur. Berbagai sistem insentif yang biasa digunakan adalah berdasarkan piece rates, time bonus, dan merit pay. 1. Piece rates insentif yang diberikan berdasarkan jumlah output atau barang yang dihasilkan seorang karyawan. Seorang karyawan mendapatkan peningkatan gaji berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Bagi mereka yang memiliki prestasi sangat baik dan akan mendapatkan peningkatan gaji yang tinggi, demikian pula dengan mereka yang memiliki prestasi di bawahnya. Bentuk piece rate plan lebih banyak digunakan pada bidang produksi. 2. Time bonuses. Rencana pembayaran berdasarkan time bonuses lebih kompleks karena ada 3 tipe waktu yang harus diperhatikan, yaitu team worked, team safe, dan standard time. 3. Merit pay adalah kontribusi yang diberikan seorang karyawan kepada perusahaan. Karyawan yang memiliki merit tinggi diberikan tambahan gaji. Sistem merit dilakukan melalui proses penilaian kinerja. Kenaikan bayaran yang ditambahkan pada bayaran pokok berdasarkan tingkat kinerja mereka.
B. Sistem upah insentif untuk karyawan bukan produksi. 1. Insentif untuk karyawan penjualan. 2. Insentif untuk karyawan tenaga pimpinan. C. Sistem upah insentif untuk seluruh karyawan. 1. Production Sharing Plans. 2. Profit Sharing. 3. Employee Stock Ownership Plan. 4. Gain Sharing. Tujuan pemberian insentif. Tujuan pemberian insentif terbagi menjadi dua. Yang pertama bagi perusahaan. A. Mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan. B. Mempertahankan dan meningkatkan moral kerja pegawai yang ditunjukkan akan menurunnya tingkat perputaran tenaga kerja dan absen. C. Meningkatkan produktivitas. Perusahaan yang berarti hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan, waktu dan penjualan yang meningkat. Yang kedua bagi pegawai. A. Meningkatkan standar kehidupannya dengan diterimanya pembayaran di luar gaji pokok. B. Meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga mendorong mereka untuk berprestasi lebih baik. Tujuan dan pentingnya pembayaran berdasarkan kinerja. 1. Mencapai sasaran strategis. Organisasi yang ingin menggunakan bayaran secara strategis sering merasa harus menghubungkan secara langsung bayaran dengan kinerja untuk menemukan inisiatif strategis. Bayaran berdasarkan kinerja tergantung pada jumlahnya, memberikan pesan yang jelas bahwa tidak ada pemberian hak istimewa. Yang kuat akan makmur dan yang lemah tidak akan makmur. Budaya organisasi yang mendorong pengambilan risiko ketimbang stabilitas dan pertumbuhan melalui metode uji coba mendorong penggunaan sistem bayaran berdasarkan kinerja. 2. Menegakkan norma-norma organisasi. Bayaran untuk kinerja juga dapat digunakan untuk mengkomunikasikan dan menegakkan norma-norma organisasi. Misalnya, Urban Freight Corporation di Seattle, Washington, merevisi paket insentifnya guna menghubungkan tujuan corporate berupa pertumbuhan, profitabilitas, layanan, pengendalian biaya, dan produktivitas. 3. Memotivasi kinerja. Uang adalah motivator yang ampuh karena dinilai langsung sebagai imbalan dan karena memudahkan pembelian barang yang diberi nilai. Menurut sebuah studi yang dilakukan akhir-akhir ini, sistem bayaran berdasarkan kinerja ternyata mampu meningkatkan produktivitas antara 1-35% pada saat diperkenalkan. 4. Menyadari kontribusi perbedaan. Perbedaan kinerja antara karyawan berkinerja tinggi dan karyawan berkinerja rendah rata-rata 3:1 dan biasa sampai 20:1. Sasaran lain bayaran berdasarkan kinerja adalah untuk mengakui perbedaan ini. Bayaran-bayaran yang baik dan peningkatan yang lebih besar membantu mempertahankan karyawan, dan karyawan berkinerja bagus adalah orang yang paling dipertahankan para manajer. Selain itu, seorang karyawan yang diberi imbalan atas kinerja yang baik akan lebih mungkin terus berkinerja dengan baik daripada orang yang tidak diberi imbalan yang semestinya. Merancang sistem bayaran berdasarkan kinerja yang efektif. 1. Menentukan dan mengukur kinerja. Semua persoalan penilaian kinerja harus ditujukan pada sistem yang menghubungkan bayaran dengan kinerja yang efektif. Jika sistem pengukuran kinerja memusatkan diri pada satu komponen kerja dan insentif diberikan bagi komponen yang berbeda, maka karyawan akan bingung dan para manajer akan bertanya-tanya mengapa insentif tidak berhasil. 2. Menentukan imbalan. Imbalan atas kinerja biasa berbagai macam, dari rasa kepuasan pribadi, pengakuan highlight dan kenang-kenangan kecil, sampai pembayaran uang dalam jumlah besar serta kepemilikan saham. A. Pengakuan versus uang. B. Besarnya imbalan. C. Bentuk pembayaran. 3. Mendapatkan penerimaan karyawan. Ketika kinerja kelompok berfungsi sebagai kriteria bayaran insentif, karyawan yang bersifat individualitis mungkin menolak jika harus bergantung pada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Dan jika rasa percaya terhadap manajemen rendah, karyawan mungkin tidak mempercayai angka-angka ketika manajemen memberitahu mereka bagaimana kinerja finansial unit usaha mereka terwujud dalam ukuran bonus yang tersedia. Suatu program insentif kemungkinan besar berhasil bila yang pertama, program itu dikomunikasikan secara jelas. Yang kedua, program itu dipahami dan bonus mudah dihitung. Yang ketiga, karyawan ikut serta dalam menetapkan dan menjalankan program itu. Yang keempat, karyawan percaya bahwa mereka akan diperlakukan adil. Yang kelima, karyawan mempunyai kesempatan untuk dibanding jika yakin diperlakukan tidak adil. Yang keenam, karyawan yakin mereka dapat mempercayai perusahaan dan karena itu merasa aman dalam bekerja. Yang ketujuh, bonus diberikan sesegera mungkin setelah kinerja yang diinginkan terlihat. Itulah sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Jika ada yang lebih, tidak usah dikembalikan. Saya orangnya ikhlas. Dan jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.